Wa nunazzilu minal Qur'ani. Kami turunkan semua ayat-ayat Quran punya keistimewaan. Di antara keistimewaan itu, ma huwa syifaa'un. Ada ayat yang bisa digunakan sebagai obat. Syifa. Nah, ini praktek ini. Saya ulang ya. Perhatikan cara memaknainya. Wa nunazzilu minal Qur'an. Dan kami turunkan semua ayat-ayat Quran punya keistimewaan. Dan di antara keistimewaan itu, ma huwa syifa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Ya, masih ingat keterangan kita di pertemuan dulu? Syifa dibagi dua bagian. Awas, catat lagi, catat lagi. Syifa dibagi dua bagian. Satu, syifa adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah disebutkan oleh kalangan dokter dan para pakar tidak ditemukan obatnya lagi. Di mereka sudah mengatakan ini nggak ada obatnya, ini tidak mungkin. Maka kalau semua manusia mengatakan tidak mungkin, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, karena Anda sedang dirangkul oleh Allah untuk disembuhkan langsung dari Allah, tidak melalui perantara manapun. Paham ya? Saya ulang, kalau Anda menemukan klaim, misal ada saudara dirawat di rumah sakit, dokter mengatakan ini sudah nggak ada obatnya, ini mustahil, ini nggak bisa, maka itu langsung sinyal dari Allah diberikan. Tinggalkan pendapat manusia, langsung beralih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat yang diberikan manusia namanya dawa, dawaun. Penyakitnya disebut daun, likulli da'in dawa. Setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau manusia sudah nggak sanggup, itu tandanya Anda diminta beralih dari dawaun, dawa kepada syifa ke sini. Maka keluarkanlah ayat-ayat syifa dalam Al-Quran. Contoh, seperti kepala suku di zaman Nabi yang tersengat oleh kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Menyengat kepala suku, racunnya sudah menjalar. Racun menjalar keseluruhan. Dan tabib pada saat itu sudah mengatakan, kami nggak bisa, kami menyerah. Maka saat menyerah itulah kemudian bagian dari anggota masyarakatnya menemui sekalangan sahabat dan disampaikan pada mereka kisahnya. Kata sementara sahabat mengangkat tangannya, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengatakan bisa sembuh. Karena itu adab bagi seorang dokter muslim mesti beda. Dokter muslim itu ketika akan menyembuhkan dengan izin Allah seseorang, jangan katakan pasti sembuh, bisa sembuh, tidak. Katakan sebagai adab, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Awas, ingat kaidah ini ya. Jika Anda melampaui sesuatu ketentuan Allah, maka Allah akan tinggalkan diri Anda dan berpindah kepada ketentuan yang lain. Contoh, kata Allah, kesembuhan ada di saya. Saya titipkan di tangan para dokter. Lalu dokter mengatakan, tenang aja Pak, ini pasti sembuh nih. Mengatakan pasti dan tidak dikembalikan kepada Allah. Maka Allah akan membuat sulit penyakit itu dan susah bagi Anda untuk menyembuhkannya. Maka kembalikan kepada pemilik kesembuhan itu, katakan, insya Allah, jika Allah berkehendak, Bapak bisa sembuh. Maka Allah akan mudahkan semua proses dari pengobatan itu dan menuntun Anda pada jalan kesembuhan terbaik. Paham ya? Baik, teruskan. Lihat sini. Maka apa yang terjadi? Obat itu racikan manusia sudah tidak mempan. Datang kalangan sahabat ini, membacakanlah ayat-ayat syifa. Apa yang dibacakan? Pada saat itu dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Dibacakan sekali baca, tanpa diulang-ulang, tanpa perantara apapun. Begitu dibacakan, sembuh seketika. Ini yang disebut dengan kalimat syifa. Tapi ingat, ujung ayatnya mengatakan, tidak semua orang beriman bisa melakukan ini. Tidak semua muslim bisa melakukan ini. Ada kuncinya. Kunci ini Anda dapatkan, Anda bisa melakukannya. Karena itu, maaf, ada orang sekarang sakit, dibacakan Al-Fatihah. Orang dulu sekali baca bisa sembuh tanpa apapun. Orang sekarang ribuan kali tidak sembuh-sembuh. Yang ada nambah penyakit. Apa yang salah? Apakah Al-Fatihahnya atau cara membacanya? Itu sudah kami jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Silahkan Anda cek lagi. Ada ayat-ayat yang langsung mengatakan begini, kata Allah. Hei, penyakit apapun jenisnya, sepanjang penyakit fisik, dokter mengatakan nggak bisa, maka saya akan sembuhkan ketika Anda mengamalkan amalan di ayat ini seperti Nabi Ayub pernah mengamalkannya. Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah dengan penyakit yang disebutkan sepakat para ulama, ahli tafsir, ahli sejarah. Ini penyakit belum pernah diderita oleh orang sebelum Ayub dan tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelah Ayub. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, nih, saya turunkan penyakit paling dahsyat, obatnya nggak pernah ditemukan, nggak akan dirasakan oleh orang sebelumnya. Bahkan setelahnya, nih, saya turunkan, saya ujikan kepada Ayub. Dan Ayub mengamalkan amalan. Begitu diamalkan, sembuh Nabi Ayub. Dan di ujung ayatnya, kata Allah, wa dzikra lil abidin. Jika ada seorang hamba Allah mengerjakan hal yang sama,
Ditimpa dengan penyakit, walaupun penyakitnya seperti Ayub, akan saya sembuhkan. Apalagi penyakitnya yang di bawah Nabi Ayub alaihissalam. Rahasianya itu nanti ada di Quran surah ke-21, ayat ke-83 sampai dengan 84. Sebelah kiri di posisinya di mushaf. Nah, yang saya ingin maksudkan, kalau ditemukan kalimat syifa, maka ini diantara keistimewaan ayat Al-Quran. Jelas?